Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senangnya setiap hari Sabtu hadirnya kami berdua ada Mang Cek Adit dan juga Cek Susan di Halo Palembang. Dan suasana hari ini mungkin bahagia dan juga ceria, Cek ya? Iya bener nih, karena sudah masuk ke weekend. Biasanya kalau sudah kegiatan-kegiatan hari Jumat sore sudah santai, sudah merencanakan besok kira-kira mau kemana. Nah itu dia. Apalagi pagi-pagi ini agak sedikit mendung. Benar. Nah, sudah kira-kira berjalan ataupun menghabiskan waktu lari pagi. Karena sehat itu mahal ya. Jadi memang di setiap harinya ini Halo Palembang khususnya di weekend menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa, yang pastinya yang menginspirasi ya, yang segar-segar, yang sedap-sedap ya. Nah, siapakah mereka? Dan yang pasti buat hari ini Mang Cek Bicek di rumah yang nak ngopi dulu sambil nonton kita boleh ya, apalagi nak komen di live streaming kita juga bisa. Benar. Jadi PAL TV khususnya sudah go Sumsel. Jadi bisa nonton di 17 kabupaten Sumatera Selatan ini, bisa nonton juga pakai aplikasi UTV. Jadi sambil di jalan sambil kerja bisa nonton Cek Susan dan juga Mang Cek Adi. Nah, langsung baik kita sudah kehadiran narasumber yang luar biasa. Ini mencerminkan atau membuat prestasi Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang, Cek. Aduh, siapa baik, Cek? Dengan tema apa hari ini? Nah, tema kita hari ini mentor dan talenta di balik susahnya juara pageant asal Palembang. Nah, kalau ngomongin soal juara pageant, ini pasti anak-anak muda ya, anak-anak muda yang berprestasi yang mengisi waktunya itu dengan hal-hal yang positif. Sehingga mendapatkan prestasi yang luar biasa. Betul. Nah, siapa lagi kalau bukan ada Kay Givari, Putri Anak Indonesia Sumatera Selatan 3, Sumsel 3 2024. Halo Kay. Halo Kak. Sehat Kay? Sehat dong. Semangat? Semangat. Sudah sarapan? Sudah. Sudah ngirup cuko? Ngirup cuko ya. Palembang ya. Betul. Terus yang kedua ada Arkin Alvaro, wah, Mr. Teen Sumsel 2024. Wah, Opa, annyeonghaseyo. Cak sudah baca menengok Cak ini nih. Iya, agak ngerenyem dikit ya. Langsung nak ngomong bahasa Korea. Nah, yang terakhir ini luar biasa sekali sosok seorang yang bertalenta juga, Cek. Benar, orang-orang yang ikut mensukseskan. Nah, di belakangnya ini ada orang-orang yang luar biasa mendukung suksesan baik itu di panggung maupun di luar panggung ya, di luar panggung, meneri panggung juga. Meneri panggung bukan ya. Ini ada Nico Korlang, owner Home Pageant Modeling School. Halo Kak Nico. Lainian ya kalau wong-wong designer, wong-wong entertain itu ya. Bener. How are you, Ma? I'm amazing. Thank you. Iya. Saya ingat kalau lihat Nico Korlang nih ingat jadi Ma Ivan ya. Nah, iya benar, Ivan Gunawan ya. Iya. Ini asli wong Palembang ya. Sudah banyak memberikan kontribusi untuk anak-anak khususnya apapun remaja ya. Baik itu dari kostum atau catwalk segala macam. Karena beliau adalah owner Home Pageant Modeling School. Betul. Nah, kita langsung nanya BC ya ke tiga narasumber kita ini. Mungkin yang pertama ke Mak Nico. Siapa sebenarnya Mak Nico ini nih? Iya. Hai, jadi aku lah ya. Jadi aku nih punya agensi model dan alhamdulillah udah lama, udah sekitar dari 10 tahun yang lalu aku buat agensi ini dan alhamdulillah udah banyak banget alumni aku, anak-anak aku yang berprestasi. Dan hari ini aku bawa kedua anak aku. Salah duanya, Mak ya? Ya, salah dua. Jadi karena mereka saking ini banyaknya tadi ya. Jadi mereka ini berdua ingin bentar lagi akan berangkat ke nasional, akan mewakili Sumatera Selatan. Wow, dan jadinya aku berharap mereka berdua ini bisa membanggakan Sumatera Selatan. Tentunya akan menambah placement terbaik dari anak-anak Home Pageant by Nico Korlang ini. Wow, keren. Nah, itu tadi Mak Nico ya, biasa dipanggil dengan Mak Nico. Nah, ini kalau Cesen sama pemirsa di rumah pengen kenalan juga sama Kay
dan juga Arkin ya panggilannya, Opa Arkin. Opa. Opa dulu deh, siapa sih Opa nih? Sekolah atau kan pemain film? Betul. Coba. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arkin Alvaro Padikta, sering disapa Arkin. Arkin saat ini sebagai pelajar di SMA Safari 1 Kota Palembang dan usia Arkin saat ini 16 tahun. Kesibukan Arkin sendiri terjun ke dunia modeling, tentunya dalam dunia entertain seperti menjadi aktor dan juga menjadi model yang pastinya, dan juga Arkin sebagai dancer juga. Wow, keren. Ini Adit, contoh anak-anak yang berprestasi. Ya. Dari umur 16 tahun dia sudah banyak prestasi. Adit 16 tahun? Adit dulu 16 tahun masih ngolah ke SPP ya. Nilai ke SPP wong tua ya. SPP sekolah Bayar ya. berapa jadi? Iya. Kalau Kay nih. Oke, halo warga Palembang, kenalin nama saya Kay dan Kay merupakan putri anak Indonesia Sumatera Selatan 3. Dan usia Kay saat ini 13 tahun dan Kay duduk di bangku kelas 9 di SMP Sekolah Palembang Harapan. Keren. Ini kelas Sudah 3, berprestasi. kelas 1 SMA ya, sudah berprestasi. kelas 3 SMA. Oh, kelas 3 SMA ya. Ah, turun kelas berarti. Pokoknya jangan sampai salah ya. Iya. Mamanya langsung Iya. menendang. Masih kena koreksi ya. Nah, kalau untuk perjuangan Mak Niko sendiri yang melahirkan ya, melahirkan anak-anak Nggak ngandung lagi ya. Membesarkan. Bener-bener. Umi ya. Untuk prestasi anak-anaknya yang luar biasa dari tahun berapa, Mak Niko? Sebenarnya yang ini yang aku ingat dari tahun 2020, tapi dari 2019 itu sudah ada. Udah banyak banget anak-anak aku yang lomba di Jakarta tingkat nasional, mereka pun juara juga. Cuman keterbatasan umur tadi ya. Jadi saya lupa siapa-siapa Saking banyaknya aja. tadi, Mak. Iya, jadi saya ingatnya dari 2020. Oke. Sekarang ke Kay dan Arkin. Kay dan Arkin, apalagi Kay nih masih umur 13 tahun. Apa sih yang buat Kay itu tertarik pengen ke dunia pageant? Atau memang dari kecil sudah Atau melihat sosok ibu atau keluarga? iya, atau memang sudah dari kecil ini nggak bisa lihat panggung, pengennya lenggak-lenggok di atas panggung. Jadi Kay itu terinspirasi sama orang tua Kay karena orang tua Kay itu pernah ngikut pageant. Seperti ini ya. Ah, dan juga Kay mengikuti ajang Putri Anak ini untuk menyuarakan advokasi Kay. Wow, apa sih pengennya Kay ngikutin ini? Jadi advokasi Kay itu Kay ingin meningkatkan mutu literasi agar anak-anak dapat lebih bersemangat untuk membaca, memahami, mengevaluasi serta menyimpulkan dalam suatu program pembelajaran. Oh ya Allah, luar biasa ya, masih Cici, muda. iya. Kalau adik dulu 13 tahun masih makan bubur kacang. Ya Allah, Pagi-pagi layangan, gitu. Main layangan. Iya, dah. Luar biasa. Ini generasi yang memang harus kita pantau terus Betul, nih. setuju. Ya. Baik. Apalagi di generasi Alpha yang sekarang, Benar. kritisnya sudah sangat luar biasa, Iya. prestasi bakal ditingkatkan lagi. Nah, ini Palembang harus tahu ya, anak-anak seperti ini bisa menjadi marketing, Betul. marketing dari wisata-wisata ataupun kota Palembang sendiri biar dikenal sama di luar dari kota Betul, Palembang. setuju. Kalau Arkin, kenapa sih Arkin Terjun. pengen ke dunia pageant? Tentu saja Kak Arkin sangat tertarik dalam dunia entertainment. Salah satunya Arkin terjun ke dunia pageant ataupun sering dikenal oleh masyarakat luas adalah dunia modeling. Arkin ini ingin memberikan nilai-nilai positif yang dalam diri Arkin kepada masyarakat di sekitar. Arkin juga ingin mengajak para remaja di sana bahwasannya kita sebagai remaja itu dapat berekspresi dalam berbagai hal-hal positif Kak. Arkin juga memiliki advokasi yaitu Karsa. Apa K tuh? untuk kreativitas, A untuk akademik, R untuk responsibilitas, S untuk sosial, dan A untuk aksi. Wow, lebih ke aksi sosial ya. Iya, Kak. Oke. Nah, tadi Arkin bilang dancer juga. Iya, benar sekali. Nah, kenapa sih kok bisa ke dunia dancer? Kan nggak takut nih nanti dibilangin sama teman-teman, Arkin kan cowok gitu nih, kayak itu. Boleh dijelasin. Oke, Arkin sendiri Kak sangat tertarik dalam dunia sosial dan juga dunia seni Kak. Nah, dapat dikatakan dance ini adalah sebuah seni. Oke. Nah, Arkin ini memiliki minat dalam seni lukis, seni gerakan yakni dance, dan Oke. juga drama, dan juga seperti public speaking saat ini kan seni dalam penyampaian suatu Benar. bicara. Nah, Arkin mengikuti dancer. Jika ditanya Kak, Arkin minder gak sih kalau dikata ya oleh orang-orang? Iya. Gimana sih Arkin
menanggapinya. Iya. Tentu saja Arkin seperti lebih berpikir positif Kak, karena kalau kita membangun diri kita, bahkan nilai-nilai positif yang kita akan lebih naik, dan juga dampak-dampak negatif dan juga omong-omongan yang negatif-negatif isu-isu tersebut akan berjalan waktunya berkurang sendiri Kak. Wah. Ngeri ya Cek Susan ini nanya, Cek deep interview. Iya. Iya, ini melihat bahwa mereka ini Betul. sukses emak ya Nah, mengajar. Iya, Sukses, Mak. manis kan, pinter kalau ya, Iya, dua-duanya iya, ya. iya. Manis. Nah, ke Mak Niko. Ya. Mak, ini udah berjalan sekitar 10 tahun ya, Mak ya? Iya, Kurang lebih sih, lebih. Kurang lebih. 10 tahun. Apa sih Mak yang ngerasa Mak ini anak-anak ini harus dimajukan Betul. seperti itu? Mak lihat dari passionnya masing-masing seperti apa? Oke, Oh jadi ini memang khusus untuk dancer atau memang khusus untuk catwalk kayak gitu? Bagaimana Mak lihat? mungkin ada beberapa orang yang kriterianya berbeda-beda ya. Jadi aku biasanya juga mengarahkan, oh kamu lebih baik jadi model catwalk nih. Ini pageant nih, karena catwalk sama model pageant dan model catwalk juga berbeda. Jadi kita tahu, oh kalau yang pinter-pinter nih, Iya. Akademik ya. mungkin. iya dia lebih ke pageant, cocok Oh, nih. oke. Kalau catwalk dia mungkin mengutamakan tingginya segala macam. Jadi memang ada kriterianya masing-masing untuk anak-anak. Kalau Cik Susan kayaknya sales kali ya. Pintar ngomong. Iya, Nah. bener ngomong ya. Nah, kalau untuk Arkin dan Kay, Iya. ini Mak Niko untuk persiapan intensif dan juga menuju karantina ya sebentar lagi, Mak ya? Iya, Itu benar. seperti apa, Mak? Oke, jadi Ada aku kesulitan nggak kira-kira? jadi ini sedikit cerita dulu Boleh. ya. Jadi Nah, ini pacak 2 jam. jadi kalau Arkin dia berangkatnya tanggal 27 nanti Besok, hari besok. Minggu ya besok. Oh, besok. Kalau Oke. Kay berangkatnya tanggal 29 ya. Oh, lusanya ya? Ya, 2 hari. Senin. Ya Selasa ya. Gitu kan. Jadi mereka sesaat lagi akan bertolak ke tempat lokasi perlombaan karantina nanti, dan sampai saat ini pun mereka masih digenjot untuk latihan. Jadi benar-benar apalagi kita udah sebulan udah mau karantina, biasanya kita genjotan terus, latihan di push terus. Jadi lebih intensif sih mereka. Oke, kalau Kay sendiri persiapannya seperti apa untuk menghadapi ini? Kalau persiapan Kay sendiri, Kay harus menyiapkan secara matang Kak ya. Iya. Kay masih mengikuti banyak latihan seperti latihan catwalk, public speaking, dan juga untuk mengembangkan minat bakat Kay Kak. Oke. Nah, kalau Kay lihat apa sih hal sulit yang mungkin nanti dihadapi di pertandingan atau di nasional ini sendiri? Kalau untuk hal sulit, Saingan-saingan kah atau apa seperti apa? kalau untuk saingan sendiri sih semua finalis sudah memberikan yang terbaik kan Kak ya, dan juga udah memiliki keahlian dan keunikan masing-masing. Kalau untuk kesulitan sendiri, Kay kurang lebih nggak ada sih Kak. Wah, nah itu bagus itu. Harus percaya diri. Harus dong. Karena sudah berlatih digenjot tadi sama Iya, Mak ya. dan sudah ada pengalaman-pengalaman sebelumnya ya. Nah, ada unjuk bakat juga ya Mak ya nanti? di Ada sana? nanti. Apa nih kalau Kay? Boleh di-spill sedikit. Jadi kalau untuk unjuk bakat Kay sendiri, Kay akan menampilkan salah satu hobi Kay yaitu bernyanyi Kak. Oke. Dan Kay akan mengkreasikan dengan hobi Kay yang lain. Nanti Kay akan bernyanyi, menari, sama menunjukkan lukisan Kay. Oke. Boleh dong mendengar suaranya sedikit. Rapnya aja atau apa, lagu apa gitu. Cicak di situ. dinding ya? Cicak Cicak. di dinding itu. Beda. Boleh dong, Nah, Kay. ke kamera, Kay. Kalau Iya. udah kuat, lambaikan tangan, Kay. Inilah dia, Kay dengan lagu. Oke. Lagu apa ya? Iya, yang kira-kira? Bebas. favorit Kay lah. Reckless deh. Wow. Boleh, Kay. Ke kamera, Rapnya Kay. aja boleh. 1, 2, 3, action. Each days goes by and each night I cry. Somebody told you with you last night. You gave me your word, don't worry about her. You might love her now, but you loved me first. Said you never hurt me. Here we are. Oh, you swore on every stars. How could you be so reckless with my heart? Kalau aku sih yes itu.
Aku Oh, yes, sih, ya. yes. Oke. Oh, Oke. yes ya. Yes. Wow, Bisa ke keren. master chef caknya ya. Ini ekspektor. Ya. Oke, keren. Mudah-mudahan nanti di sana Memberikan yang terbaik. memberikan yang terbaik ya. Amin. Oke, kalau Arkin, Fun fact, Arkin ini Arkin cek kalau tidak salah selain dancer bisa masak Arkin ya. Iya dong kak. wow, keren. Salto-salto juga katanya bisa. Benerin genteng bocor bisa juga. Boleh lah. Boleh, kalau Arkin apa nih nanti Yang bakal bakatnya? ditunjukin bakatnya. Tunjuk bakat Arkin sendiri kan Arkin kan tertarik dalam dunia seni kak. Oke. Nah, mengenai bakat, Arkin akan menonjolkan bakat seni lukis. Oh, Karena seni lukis malah ya pengennya. Iya, Arkin memiliki ketertarikan dalam dunia seni lukis itu mulai dari Arkin kecil kak, yang dimana diturunkan dari ayah saya. Oke. Oh gitu. Memang apa sih dari- melukis apa sih nanti? Cek susah nanti ditulis. Boleh. Nanti kira-kira lebih ke pelukisannya untuk pemandangan kah atau karakter kartun seperti itu atau gimana? Atau abstrak. Iya. Oke, kalau Arkin sendiri bakalan ngelukis seperti pemandangan juga kak, pemandangan yang memiliki sebuah filosofi tentang menggambarkan karakter Arkin juga. Oke. Jadi seperti yang Arkin lukis kemarin di kanvas sebesar 2 meter, barusan sekali Arkin ngelukis kuda di pantai Oke, yang menggambarkan diri Arkin yang menghadap ke laut yang berombak-ombak, menggambarkan kita tuh harus gagah dan juga berani menghadapi sebuah tantangan. Wih, Wow, luar keren. biasa, Kalau Adit keren. menghadap ke laut pengen ini nyebur ya. Kalau Kay kan nyanyi, Arkin tadi ngelukis. Kalau Mak Niko makan beling ya. Atraksi ya. Ya pemirsa, tentunya kita bakal balik lagi yang nak ngopi laju lado deh, bakal balik lagi sudah yang nak lewat sih. Kita bersama kami di Halo Halo Palembang. Palembang. Ya pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang. Kita masuk ke segmen kedua, masih ngobrol-ngobrol Betul. dengan anak-anak yang sudah berprestasi, masih di umur yang sangat muda ya. Ada Arkin dan juga Kay dan juga ada Niko Korlang ya. Betul. Orang-orang yang juga berjasa sekali untuk kesuksesan dari Kay dan juga Arkin. Benar, dengan cerita luar biasa, pengalaman luar biasa, inspirasi untuk anak muda di Sumatera Selatan juga. Siapa tahu pengen jadi seperti mereka. Oh pasti kan? ya. Dan langsung saja pertanyaan selanjutnya, Cek, Iya. ke narasumber kita, Mak Niko, Arkin, dan juga Kay. Kalau untuk Arkin sendiri, Kay, dan juga Mak Niko sudah menceritakan persiapan. Kira-kira nih, kalau sudah melahirkan dua ini, sebenarnya Mak Niko sudah menghasilkan siapa aja sih, Mak? Ada nggak di balik cerita itu yang sedih, yang senang, dan sebagainya, Mak? Banyak banget sih cerita sedih, senang, dan campur aduk lah ya. Kalau untuk anak-anak yang baru berprestasi, tadi malam nih. Tadi malam, ya. Novaliana juga dari kita juga, perwakilan dari Sumatera Selatan, dan alhamdulillah terpilih Miss Grand. Dan tadi malam baru kompetisi dan masuk ke top 10 Miss Grand International. Wow, Palembang punya itu berarti. Oh, kalau lagi Keren. jebolan Palembang nih. Jadi kayak ini, Palembang Sumatera Selatan ini adalah powerhouse-nya pageant. Jadi Keren, ditakuti juga nih Betul. lumayan dengan Oke. kota-kota lain. Betul. Wow. Dan Mak ini adalah King Queen Maker Oh, ya of Allah. South Sumatera ya, Oh, Pak ya. cak itu ya. Luar biasa. Aku tak ngeklaim ya. Berarti kan Mbak Niko ini pengajarannya juga ketat ya, Mbak ya? Betul, betul. Iya. betul. Nggak boleh tepletot dikit. Nggak boleh, nggak boleh. Awas ya, jangan sampai ya. Gak geget ini. Iya nggak? Oke, nah Cesan pengen tanya sama Arkin nih. Cesan ini kan orang awam yang baru denger nih yang namanya Mr. Teen Sumsel 2024. Boleh dijelasin nggak apa sih Yang membuat Arkin membuat tertarik. Arkin tertarik dan juga Mr. Teen ini ajang seperti apa? Betul. Mister Indonesia adalah sebuah platform kak, salah satu terbaik di Indonesia kategori teenager ataupun remaja, di mana Mister Indonesia itu memiliki program kak. Nah, program itu bernama Yes Care, Youth Education, Entrepreneurship, and Social. Nah, Mister Teen ini akan menghimpun generasi muda yang aktif, memberikan pembinaan serta keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan positif sosial kemasyarakatan kak. Oh, Iya. jadi lebih ke sosial, mengajak anak-anak remaja itu lebih ke sosial, bagaimana sih lebih aware lagi dengan sesama lah ya, seperti itu Iya, ya.
dan juga edukasinya juga. Arkin juga tertarik dalam Mister Indonesia kan karena Arkin ingin memberikan nilai-nilai positif dan diri Arkin kepada orang-orang di sekitar kan Kak. Melalui platform Mister Indonesia tentunya akan memudahkan dan juga memberikan platform ataupun peluang kepada Arkin untuk menginspirasi orang-orang di sekitar. Oke, Luar biasa, keren. Nah, kalau Kay sendiri, ini grand finalnya kalau boleh tahu tanggal berapa? Kalau untuk Kay sendiri, grand finalnya tanggal 5 Kak, November. Oh, 5 November ya. Oke, kalau karantina berapa lama kira-kira? Sekitaran 3-4 hari. Oke, itu masuk di hari biasa. Mm-mm. Oke, nah bagaimana koordinasi dengan sekolah? Bagaimana dukungan sekolah? Gimana tuh Kay? Tentunya dukungan sekolah sangat support Kay banget, dan Kay cara mengatur jadwalnya itu dengan Kay menulis jadwal, dan juga kuncinya itu adalah berkomunikasi nih Kak. Jadi dengan komunikasi itu agar jadwal dapat lebih efektif dan juga optimis begitu. Oke, jadi dari sekolah tuh mendukung sekali ya, sehingga tidak ketinggalan pelajaran. Betul, Kak. Nah, kalau untuk Kay sendiri, apa yang sudah Kay rasakan selama Kay menjadi Putri Anak Indonesia Sumsel 3 ini? Tentunya Kay sangat bersyukur ya Kak ya. Kay dapat menginspirasi anak-anak Indonesia, dapat menyuarakan advokasi Kay, dan juga Kay sangat bersyukur karena orang tua dan tim Kay sudah mensupport Kay sampai detik ini. Apa yang sudah Kay lakuin nih? Kegiatan-kegiatan apa? Advokasi seperti apa? Kay udah melakukan program-program sosialisasi seperti yang Kay bilang tadi. Itu Kay sebelumnya merupakan bagian dari relawan anak Sumatera Selatan yang dinaungi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Dan dengan program relawan anak Sumatera Selatan ini, kami berfokus kepada pengarahan serta pembelajaran untuk anak-anak di sekitar daerah Sumatera Selatan. Salah satu contoh yang kami lakukan yaitu kami ingin meningkatkan mutu literasi agar anak-anak dapat lebih semangat untuk membaca, mengevaluasi, menyimpulkan, dan juga memahami dari program yang kami lakukan. Dan selain itu kami juga melakukan program sosialisasi yaitu Stop Bullying, di mana kami menjelaskan apa dampak dari bullying, penyebab dari bullying, dan juga gangguan mental dari bullying. Nah, yang nantinya kami akan memberikan kuesioner atau pertanyaan ke peserta tersebut Kak. Dengan itu kami bisa tahu seberapa jauh peserta tersebut memahami atau kurang memahami dari program yang kami lakukan. Dengan itu kami dapat meningkatkan program kami lebih lanjut. Wow, keren. Jadi itu ya pemirsa tujuan dibentuknya ataupun diselenggarakan yang namanya kegiatan Putri Anak Indonesia Sumsel ini. Jadi anak-anak itu lebih aware lagi ya dengan kegiatan-kegiatan sosial sampai dengan yang namanya bullying, di mana bullying ini di Kota Palembang juga marak ya, atau ngatoi menuju kita orang Palembang itu ya. Kalau dulu masih Adit dibully, gua nggak galak bully dia, ya. Takut. Nggak penting soalnya. Ngeri ya. Oke. Nah, melihat prestasi yang luar biasa yang semalam juga terjadi dari Home Pageant Indonesia yang dibawa Mak Niko Corlang, Arkin dan juga Kay, kira-kira ada treatment khusus nggak Mak? Atau pelatihan khusus untuk menggembleng anak-anak ini agar bisa berprestasi dan juga agar bisa membawa nama Sumatera Selatan tetap menjadi nomor 1 Mak? Kalau latihan khusus sih pada dasarnya latihannya sangat rutin dan juga saya selalu ngajak senior-senior mereka untuk saling sharing. Iya, jadi kayak benar-benar kita nanti juga di akhir biasanya kita ada simulasi untuk perlombaan, simulasi untuk deep interview dan segala macam. Jadi memang benar-benar kalau udah di akhir-akhir ini sudah sangat hektik-hektiknya untuk melakukan latihan-latihan yang akan mereka terapkan nanti di nasional. Oke, jadi seperti ada prakompetisi langsung lah Betul, ya, yang dilakukan ya. Kalau Kay sendiri, Kay apa sih yang merasa tantangan apa yang Kay rasakan untuk mengikuti perlombaan nasional ini? Ada nggak kesulitan? Kalau kesulitan sendiri kurang lebih tidak ada, tetapi Kay masih mengikuti kegiatan-kegiatan latihan tuh Kak untuk memaksimalkan bakat Kay begitu. Nah, Mak, kalau dari emaknya Dewe ini, dan Arkin dan juga Kay, apa sih yang menurut Mak
yang sulit menghandle mereka berdua ini? Dari Ada segi nggak? apanya, ada nggak? Ya. Atau mereka yang sulit menghadapi mereka? Bener. Jadi benar sebenarnya kesulitannya adalah di waktu ya. Oke. Karena Oke. kan mereka juga pelajar aktif Betul. dan mereka juga ada berbagai les di luar dan segala macam. Jadi memang kita menentukan jadwal latihan yang agak mungkin susah, tapi kita tetap ada solusinya gitu kan. Jadi mungkin setelah misalnya kayak Arkin setelah nge-gym dia baru bisa latihan. Jadi mungkin waktunya agak malam kayak gitu kan. Dan Baby K juga mempunyai waktu yang luar biasa sangat padat dan memang lebih diprioritaskan mepet ini kan udah mau mepet, jadi lebih memprioritas untuk latihan bener-bener karena ini sudah Full ya jadi full ya? bener-bener luar biasa. Jadi aku sangat terharu banget, bangga banget dengan mereka berdua. Mereka ini orang-orang yang tahan banting, mereka ini adalah orang-orang yang tanpa Punya semangat lah ya. lelah dan mereka mempunyai mental yang sangat luar biasa. Sampai-sampai kan biasa kan kalau orang nih kalau salah segala macam ngambek, bete Iya, segala iya. macam. Betul, Nah, betul. ini enggak, tahan banting nih. Oh, dimarahi laju ya. Bener. Tadi ini baby K ya, ini baby Adit. Bayi juga, tapi bayi Iya, gonggong. iya. Kalau baby itu biasa panggilan sayang keluarga, jadi udah Oke. biasa ikutan manggil baby. Wah, luar Gitu. biasa. Luar biasa. Nih satu hal Mak Niko yang pengen saya ketahui dari Mak Niko. Ini kan kita anggap masih di bawah umur teen dan juga anak ya. Ya. Komunikasi antara home pageant atau di bawah Mak Niko ini ke orang tua itu gimana sih Mak? Oke, jadi kita juga kalau untuk pendekatan kita harus dekat juga dengan orang tua mereka. Jadi hubungannya itu bukan hanya melalui anaknya saja, tapi juga dengan keluarganya mereka. Jadi biar kalau ada apa-apa juga lebih gampang untuk keperluan berikutnya kayak gitu. Kan ini Mak keduanya ya. Iya, udah ada serah terima emaknya, mak angkat. Iya. Nah, ini agak sedikit sensitif pertanyaan selanjutnya ya, karena bersifat finance. Oh, ngeri. Nah, ini kan bersifat pribadi ya, berarti ya untuk perlombaan ini sendiri. Iya, mereka dana pribadi masing-masing Oke, oh, untuk berarti- mengikuti perlombaan ini dan memang benar-benar seluruh peserta itu harus prepare dari segi apapun. Oke, padahal untuk mengharumkan nama Sumsel ya, Ya, seperti itu. benar. Ya. Apa ada Mak Niko sendiri ada nggak kolaborasi dengan pemerintah atau Pemerintahan apa untuk seperti itu. kegiatan-kegiatan seperti ini? Ya, tentunya karena kalau seperti salah satunya Kay, dia sangat berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata Oke. Kota Palembang. Jadi banyak berbagai macam dinas sebenarnya yang bekerja sama dengan kita karena mendukung banget Iya. acara Mr. Teen, Putri Anak ini. Jadi banyak beberapa pihak dinas yang support. Oke, jadi memang kita juga tidak lepas dari pemerintahan juga ya, biar Iya. tahu juga nih bahwa ini membawa nama Sumatera Sumatera Selatan. Nah, kalau dari segi sosial media, Kay dan juga Arkin, bagaimana sih kalian Memanage, menjaga menggunakan sosial media. semanfaat mungkin untuk sosial media, untuk personal branding kalian sendiri, khususnya untuk perlombaan ke depannya? Oke. Seperti apa? Kalau untuk Kay sendiri, dengan Kay menyebarkan konten-konten positif ya Kak ya, dan juga dengan menggunakan sosial media, platform Instagram, Kay ingin mempromosikan UMKM mikro Kak. Wow, pempek berarti ya? Pempeknya susah. Oke. Jadi bagaimana caranya Kay dengan mempromosikannya secara gratis melalui platform sosial media yaitu Instagram, dengan Kay berkolaborasi dengan kakak Kay yaitu Kak Via Givari. Oh, keren ya. Jadi itu salah satunya Kim memasarkan yang namanya UMKM, Wong Palembang ini diberikan. Nah, ini UMKM para Diberikan UMKM wadah ya. boleh nih secara gratis. Lagi tinggal kasih bae bahannya apa, makanannya yang jelas higienis ya, halal ya kagi diposting sama Kay secara Betul. gratis. Itu secara untuk kolaborasi postingan membantu UMKM Benar. terhadap jabatan Kay sebagai Putri Anak Indonesia. Benar. Nah, kalau Arkin sendiri gimana?
Tentu saja Kak, platform kan ada banyak nih Kak. Platform Instagram, TikTok dan sebagainya. Arkin ini lebih memfokuskan kepada platform Instagram, di mana Arkin ini membangun itu sendiri istilahnya Kak. Nah, tetapi dengan adanya Mister ini bakalan mengupgrade platform yang Arkin miliki, di mana Arkin dapat lebih dikenal orang. Nah, Arkin ini memiliki konten-konten seperti kegiatan sosial, dan juga Arkin akan memfokuskan kepada budaya Kota Palembang sendiri. Oke, jadi lebih ke Mengekspor memasarkan budaya. budaya Iya. Kota Palembang ya. Oke. Nah, kalau yang menginspirasi deh, yang menginspirasi dari Arkin dan Arkin juga sendiri. Kay. Siapa sih favoritnya, pageantnya dari Kay? Kalau Mak Niko kan kelihatan Ivan Gunawan ya. Ya. Kalau Kay siapa nih kira-kira panutannya lah? Panutannya. Jangan Cek Susan ya, beda ya. Beda. Kalau Siapa? yang menginspirasi Kay Iya. sendiri itu Kay itu keluarga Kay Kak, Oke. untuk mengikuti pageant ini. Keluarga Kay juga memotivasi Kay untuk mengembangkan diri, untuk lebih mengeksplor diri, dan Kay disarankan coba deh modeling gitu, ikutin pageant. Oke. Nah, orang tua Kay ikutin Kay putri anak ini Kak. Oke. Nah, kalau favoritnya siapa nih kira-kira? Ada nggak beauty queen Beauty queen-nya yang seneng? senang banget kayaknya. Jadi inspirasi, aku pengen kayak Pengen gitu. kayak gitu lah. Kalau untuk Kay sendiri, Kak Tata Kak. Harasta yang baru ya. Betul. Harasta, yang mana itu Ini Harasta? supranasional ya? Supranatural. Bukan, beda, Cek. Oke. Kalau Arkin, Mak Niko. Iya, Mak Niko aku. jangan. Dulu tadi anak dicebit Mak Niko. Iya, harus dong Mak Niko dong. Iya. Kalau Arkin siapa tuh, Kim? Tentu saja Niko dong, Kak. Buzzer. Jadi sekalian nanti bikin podcast juga kita di sini. Oh. Ini kalau Arkin sendiri Kak, mengenai inspirasi, Betul. Arkin pada awalnya itu malah cenderung berasal dari individu Arkin sendiri. Arkin sendiri yang ingin berkembang, dan juga Arkin ingin mencari sebuah channel di mana Arkin ingin lebih dikenal orang dan juga ingin memperbanyak relasi. Tapi Kak, jika ditanya nih Kak, kalau sesosok inspirasi, Arkin ingin seperti ini Arkin sebutkan dalam dunia pageant ya Kak. Boleh. Lebih ke platformnya. Arkin ingin menjadi Mister Supranasional ke depannya. Pesanmu ini. Iya. Jadi kalau inspirasi itu siapa? Tentu saja para pemenang-pemenang terdahulu Arkin. Oke, senior-seniornya lah ya. Iya. Oke. Oh, yang kayak ini nak jadi Miss Supranasional, yang sikapnya nak jadi Mister Supranasional. Keren. Sepasang aja ya. Sepasang kami. Memang Sumsel ini bau super Iya, supranatural, supranatural, serem ya. Itu tadi. Jadi memang memanfaatkan yang Platform. namanya platform sosial media, Betul. akun-akun mereka ini ya untuk menginspirasi. Ya. Nah, Cak itu Betul. kalau Adit isinya gibahan galon. Oh ya Allah. Ngajak Teng. provokator ya. Mak, ini nak nanya. Mak, kalau di nasional nanti itu ada berapa kota, Mak? Tahan dulu Tahan pada dulu itu kalau ya. Cak itu. Saya jawab karena kita banyak iklan yang masuk ya Iya. kita. Jadi buat pemirsa di rumah, Mang Cek di rumah yang nang ngombe makanan lagi boleh Cek ya. Iya. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama kami di Halo, Halo Palembang. Iya pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang masih dengan Kay sama Arkin dan juga Mak Niko. Kita masih ngobrol-ngobrol ini seputar home pageant Kota Palembang. Betul. Ya di segmen ketiga ini. Segmen terakhir Cek ya. Iya, segmen terakhir. Mungkin di segmen terakhir ini banyak yang mungkin dikasih informasi juga sama 3 narasumber kita terkait untuk dukungan, support dan juga serta harapan yang akan diberikan untuk Sumatera Selatan dengan hadirnya mereka membawa nama Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang. Oke, langsung baik mungkin dari Mak Niko sendiri. Mak Niko, home pageant kan sudah berlangsung dengan lama dan melahirkan banyak-banyak anak sampai saat ini. Harapan kedepannya untuk home pageant ini, Mak, cak mana? Harapan ke depan yang terdekat sekarang aku berharap juga mereka Arkin dan Kay Givari tentunya dapat mencetak prestasi tertinggi di ajangnya masing-masing, dan juga saya berharap
akan ada lagi bibit-bibit baru lagi yang muncul dan mereka mau bergabung bersama kita untuk mengharumkan nama Sumatera Selatan. Mana cara gabungnya itu, Mak? Tentunya DM Instagram biasanya, WA, pokoknya cek itu kan, Kak boleh gabung dak? Cus Ingat gabung dulu ya, tapi profilnya ya. Iya, jadi kan Pak kita ini dari umur berapa bisa ikut? di sebenarnya sih dari SMP udah bisa boleh bergabung. Oke. Nah ini balik lagi ke persiapan untuk ke nasional ya. Kalau untuk tahap-tahapan itu ada apa pertanyaan atau di interview atau apa saja yang harus seleksinya yang harus dipersiapkan. Jadi per event mereka biasanya itu ada namanya sesi deep interview di mana para juri ingin mengetahui lebih dalam tentang diri mereka masing-masing. Jadi itu juga ada pelatihannya. Jadi kita tes, kita tanya, kita tahu pertanyaan kira-kira dari alumni-alumni yang sudah pernah mencoba. Jadi biasanya bayangannya seperti ini nih pertanyaannya tentang diri sendiri, tentang keluarga segala macam. Jadi jarang sih yang ditanya tentang apa? Tentang kepintaran kita gitu kan. Tapi memang biasanya ditanya dengan bahasa Inggris segala macam kayak gitu. Oh itu pas di atas panggung ya, Mak? Enggak, deep interview di dalam suatu dulu, ruangan. Jadi setelah nanti itu? baru nanti mereka ada di grand final, masuklah ke tahap Q&A tadi. Iya, tahap Q&A. Oke. Nah yang paling ditakuti nih atau yang paling dibuat nervous nih? Apa sih Apakah tahapan-tahapan deep seperti interview? apa? Arkin dulu boleh. Kalau Arkin sendiri sih Kak, yang pastinya adalah tahap kita berbicara di depan publik Kak. Oke. Iya, seperti pada saat speech. Nah, tapi Arkin terus berprogres agar memberikan hasil yang maksimal Kak tentunya. Oh, ada speech-nya juga ya di situ ya? Ada dong Kak, kalau Mr. dari Tin? Mr. Tin sendiri, speech-nya itu ada dari sesi karantina, bahkan hingga grand final juga ada speech-nya. Oke, tentang apa biasanya itu? Ada ketentuannya, ya, yang tahun ini Kak, mengenai yang pada saat karantinanya itu generasi muda terhadap lingkungan hidup. Nah, kalau yang grand finalnya itu mengenai terima kasih kepada ibu. Iya. Ada tema-temanya ya untuk Iya. Bakatnya tadi baru bakat nanti, anjuk bakat. Iya, tapi kalau ada juga kayak itu kan seperti di top 6 nih Kak. Iya. Nah, kalau di top 3 gitu nggak dikasih tahu nih. Jadi kita spontan. Jadi itu harus Pertanyaannya nggak tahu? nggak tahu. Jadi kita harus persiapkan diri secara matang sendiri Kak. Itu yang akan dipersiapkan setiap tahapan. Kalau ya. Kay, apa Kay? Kalau Di untuk Putri Kay Anak? sendiri yang Kay agak takutin itu untuk deep interview ya Kak ya. Karena itu tuh tentu sangat ada pressure-nya Kak ya dalam satu ruangan kita di deep interview. Tapi kayak akan terus berjuang dan terus mengikuti latihan-latihan Kay untuk meningkatkan bakat Kay itu Kak. Oke. Nah kalau bocoran-bocoran juri judging-nya, Iya. Ada nggak tahu siapa nggak gitu? siapa gitu? Yang bakal hadir Kak menjadi Niko, juri? ada nggak artis-artis gitu? Dari Biasanya. tokoh-tokoh politik misalnya ada nggak untuk jurinya sendiri? Untuk saat ini sih Nggak saya ada bocoran belum, memang, iya, memang belum nggak tahu ya? Belum Tahu. di-spill ya? Biasanya nanti pada saat karantina mereka sudah ada announcement-nya. Oke, berarti yang paling penting adalah menguasai materi, mempersiapkan diri, itu tadi. Selalu on point dalam setiap karantinanya. Of Mak, ya? course. Oke. Nah, Mak, kalau untuk penampilan seperti apa, Mak? Oh, Mak kan tentunya. desainer atau pakai yang buntut sampai 3 meter? Iya. Apakah semuanya persiapannya dari Mak Niko, bajunya by Niko Corlang atau ada dari kerjasama dari Yang pihak lain? lain? Jadi tentunya kalau baju mereka kita ada relasi, ada desainernya juga dan beberapa ada baju saya juga. Jadi biasanya saya yang mengkoordinir. Oh nanti kegiatannya makan malam nih misalnya. Oh bajunya harus seperti ini ya, gaunnya seperti ini. Jadi kita ada saya mengarahkan baju-baju yang saya rekomen. Gitu. Kalau di atas setelah gong nih mereka Iya, ada evening gown gitu ya? Iya, atau memang waktu grand finalnya ada tema khusus nggak untuk kostum dikasih tahu apa ditetapkan oleh panitia? Kalau itu sih biasanya ada. Jadi kayak memang benar-benar sudah ada bukletnya masing-masing. Kayak misalnya Putri Anak mereka ada pada saat acara ini warnanya ini ya harus kayak gitu.
Jadi memang ada beberapa aturan yang harus kita ikutin gitu. Oke, itu menempelkan nuansa Palembang juga nggak, Mak? Iya, nanti insya Allah nanti ada beberapa baju yang tekstil Sumatera Selatan yang akan kita bawa juga di karantina nanti. Oke, Mr. Tin juga seperti itu ya? Iya, sama. Oh, kejiban bajunya kan nalar. Ini dari Mbak Halo saja ya. Nah, untuk Manika sendiri berarti tidak akan lepas tangan sampai mereka selesai. Iya, tentunya karena kan pada tiap harinya kita kan harus ada look-look yang berbeda. Kayak misalnya kan Putri Ana hari ini bajunya gini, rambutnya kayak gini ya, makeupnya temanya bold, natural kayak gitu. Jadi satu hari itu bisa 3 kali ganti look biasanya. Ini seperti Mr. Tin juga seperti itu. Jadi sehari itu bisa 3 look ganti. Jadi bener-bener kita atur bajunya gimana, look makeupnya gimana, rambutnya gimana. Berarti kalau 4 hari 12 kali itu baju. Oh bener. Jadi mereka ini bisa 3 koper lebih dan belum ditambah dengan national costume. Ngeri nggak? Wah, luar biasa. Ini kalau kita ngobrolin tentang persiapan untuk ke nasional rasanya udah habis-habis ya. Iya. Nah, oke. Nah, ini pemirsa kita sudah di penghujung acara. Nah, boleh dong closing statement-nya, pengennya, harapannya ataupun ajakan nih buat seluruh masyarakat Kota Untuk Palembang, support minta supportnya dan juga sedikit motivasi untuk para remaja seusia kalian biar tetap jalan di tempat yang baik maupun kegiatan-kegiatan yang positif. Dari Kay dulu. Baik. Halo warga Palembang, jangan lupa untuk dukung saya, Kay Givari, Putri Anak Indonesia, Sumatera Selatan 3 tahun 2024. Kay akan berjuang untuk mengharumkan nama Sumatera Selatan di ajang nasional nanti. Dan jangan lupa untuk vote saya di website Green. Terima kasih. IG-nya apa IG-nya? Boleh promosi sekalian ya? Baik. Dan jangan lupa untuk follow IG saya, Kay Givari. Kay Givari, huruf kecil semua ya. KEYGIFFARY. Oke, nggak ada underscore ya. Oke, dukung Kay. Kay Givari. Sekarang Arkin. Hai wong kita galo. Arkin sebagai perwakilan Sumatera Selatan dalam ajang Mister Indonesia, bagi teman-teman boleh dukung Arkin dan juga boleh nih follow IG Arkin, _Alvaro, dan juga Arkin ingin meningkatkan dan juga memperluaskan nama Sumatera Selatan di ajang nasional bahkan ke internasional. Maka dari itu, yuk teman-teman warga Palembang dukung Arkin yo, dan juga pantengin aja IG Mister Indonesia, dan ketika ada suatu voting langsung vote Arkin Sumatera Selatan. Keren. Terakhir, Mak. Pesan dan kesan untuk 2 anak dan juga masyarakat Kota Palembang. Jadi pesan saya tetaplah selalu semangat, tetaplah enjoy, dan semoga kalian enjoy competition dan Enjoy the apapun moment ya. ember dan apapun itu hasilnya nanti itulah yang terbaik. Good luck. Oke. Thank you. Sekali lagi terima kasih buat Maniko, Arkin dan juga Kay sudah hadir di sini. Mudah-mudahan sukses terus, lancar. Amin. Ya, Dan membawa kemenangan membawa untuk- kemenangan. Amin. Dan luar biasa untuk inspirasi hari ini ya, untuk dari Home Pageant Indonesia juga yang sudah melahirkan banyak sekali prestasi multi talenta juga talenta yang ada di Sumatera Selatan khususnya. Kalau gitu, akhir kata aku Mang C. Adit. Ya, aku Cek Susan, pemirsa, saksikan terus Halo Palembang dari hari Senin sampai hari Sabtu dari jam 9 sampai jam 10 pagi cuma di PAL TV, memang punya kita. Cek Susan sama Mang Cek Adit pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sia-sia cintaku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri, katik loka nak ngerti. Cuma pempek yang ngerti perasaanku.